Halo Sobat BM Bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enaknya kalau lagi mendung atau hujan, kita bayangkan lagi makan soto yang seger dan enak disantap. Akan tetapi, bayangkan gimana jadinya kalau kalian makan soto daging yang enak banget, juga gratis, tapi ternyata daging yang dipakai untuk membuat soto itu adalah daging orang, daging dari istri si penjual soto. Ini bukan cerita film, karena memang ada kejadian nyata kasus soto daging orang. Kasus ini pernah terjadi di Jakarta di Terminal Rambutan Jakarta Timur pada tahun 2013. Beritanya sangat menghebohkan masyarakat Indonesia. Sebelum meninggal, korban mengalami penyiksaan-penyiksaan yang sangat berat. Sebelum lanjut, kalian skip dulu channel ini. Kasus soto daging manusia di Terminal Kampung Rambutan. Tahan dulu, nanti nggak selesai ceritanya. Benget Sitomorang, kelahiran 7 Maret 1977 di Desa Ambarita, Pulau Samosir, Sumatera Utara. Masih berusia 36 tahun saat dia melakukan kejahatan gilanya. Sejak masih berupa zigot, Benget ini memang kebangetan nakal. Saking nakalnya dia terus-terusan bertengkar dengan ayahnya di rumah. Karena hubungan antara ayah dan anak ini tidak baik, sang nenek menyarankan agar dia pindah ke Jakarta, sekaligus mencari kerja, agar bisa membantu perekonomian keluarga. Akhirnya pada usia 19 tahun 1996, pindahlah dia ke Jakarta dan tinggal bersama neneknya di daerah Jalan Oto Iskandar Dinata atau Otista Jatinegara. Karena latar pendidikan Benget yang tidak bagus Benget membuat dia kesulitan mencari kerja. Tapi dia punya keahlian dalam mengendarai mobil, sehingga dia diterima bekerja sebagai supir Kopaja di Blok M, Jakarta Selatan. Karena saat itu dia sudah bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri, dia mulai terbawa arus pergaulan di Jakarta. Sering pesta dan beli minuman, serta main peyempuan. Beberapa tahun kemudian dia berkenalan dengan seorang wanita bernama Rohini yang tinggal di wilayah Ciracas, Jakarta Timur. Di awal perkenalan mereka, Rohini mengira kalau Benget adalah lelaki yang baik Benget. Karena selama berpacaran, Benget tidak menunjukkan adanya keanehan, sehingga mereka menikah pada tahun 2000. Setelah menikah, ternyata sifat asli Benget mulai terlihat. Ternyata dia adalah pria yang kasar, temperamental, dan juga ringan tangan. Bahkan Benget juga tak segan-segan melakukan kekerasan pada Rohini, yang membuat mereka berdua sempat diusir dari rumah kontrakan oleh Pak RT. Tapi waktu itu Rohini masih ingin mempertahankan rumah tangganya, sampai Rohini melahirkan 2 anak perempuan untuk Benget. Rohini berharap dengan kehadiran anak-anaknya itu, Benget bisa berubah. Nyatanya tidak ada perubahan sedikit pun yang ditunjukkan oleh Benget. Malah kelakuannya ini semakin menjadi-jadi. Dia kembali melakukan KDRT, mabuk-mabukan, dan main peyempuan. Diam-diam, Benget mendekati seorang wanita bernama Darna Sri Astuti atau Tuti, yang dikenalnya di sekitar Terminal Kampung Rambutan. Setelah perkenalan itu, Benget pun berpacaran dengan Tuti. Pertinyi-inyi, kenapa Tuti ini bisa jatuh cinta pada Benget? Karena Benget berperilaku manis pada Tuti, dan Benget mengaku masih lajang, bujangan ting-ting. Sejak Benget berpacaran dengan Tuti, Benget sudah jarang pulang ke rumah. Dia juga tak lagi memberikan nafkah pada Rohini dan anaknya, membiarkan kedua anak perempuannya itu terlantar. Dan di sisi lain, Rohini belum tahu jika sebenarnya penyebab Benget tidak pulang ke rumah karena dia sibuk berpacaran dengan Tuti di terminal. Benget berjanji pada Tuti akan segera menikahinya. Pada suatu hari, mereka pergi ke Jambi untuk berkenalan dengan orang tua Tuti.
Pulang dari Jambi, ternyata perselingkuhan Benget dan Tuti ini terbongkar oleh Rohini, yang membuat Rohini harus mendapatkan KDRT lagi karena bertengkar dengan Benget. Dia sempat melaporkan Benget ke kantor polisi pada tahun 2009 karena kasus itu. Tetapi kasusnya diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Padahal dari laporan itu dan juga foto-foto yang beredar, Rohini ini babak belur, bonyok-bonyok karena mengalami penganiayaan di luar batas kekerasan dalam rumah tangga. Bertahun-tahun kemudian, merasa bahwa rumah tangga mereka itu tidak bisa lagi dipertahankan, akhirnya Rohini mengajukan cerai secara resmi pada tahun 2011 dan membawa kedua anak perempuannya untuk diasuh. Sementara Benget merasa senang, merasa bebas merdeka menjadi bujangan lagi. Karena perceraian itu akan semakin mempermudah jalannya untuk menikahi Tuti. Akhirnya mereka pun menikah setelah berpacaran di belakang Rohini selama 8 tahun. Setelah pernikahan itu, Benget rupanya mendapatkan masalah yang membuatnya harus kehilangan pekerjaan sebagai sopir Kopaja Blok M Kampung Rambutan. Dia menetap di terminal bersama Tuti dan beralih profesi sebagai supir angkot. Tetapi pekerjaan barunya ini juga tak bertahan lama karena kelakuan dan sifat Benget yang pemarah dan emosian Benget. Dia dipecat oleh bos angkot yang membuat Benget dan Tuti ini semakin kesulitan keuangan. Di masa sulitnya ini, Benget rupanya meminta Tuti untuk merayu ibunya yang ada di Jambi agar bisa memberikan mereka warisan. Karena ibunya menolak, tidak mau memberikan harta warisan, hal itu membuat Tuti dan ibunya di kampung jadi bermusuhan. Karena gagal mendapatkan harta warisan, dengan modal yang seadanya, Benget dan Tuti beralih profesi menjadi pedagang soto di terminal Kampung Rambutan. Usaha yang mereka berdua rintis itu rupanya tak berjalan sebagaimana yang diharapkan, karena ternyata soto dagangan mereka ini tidak laku. Benget memutar otak agar bagaimana caranya supaya orang-orang bisa kumpul di warungnya untuk membeli soto. Sampai dia punya ide untuk menjual tuak di warung sotonya. Rupanya idenya ini berhasil mendatangkan para pelanggan. Jadilah supir-supir bus dan angkot di terminal Kampung Rambutan yang didominasi laki-laki selalu berkumpul di warungnya untuk minum tuak sekaligus membeli soto dagangannya. Perekonomian Benget dan Tuti mulai membaik, sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan yang lumayan banyak setiap hari. Rupanya perekonomian yang membaik ini justru mengembalikan Benget ke sifat masa lalunya. Lagi-lagi dia menghabiskan uangnya untuk pesta, membeli minuman serta main peyempuan. Kali ini giliran Tuti yang diselingkuhi. Diam-diam Benget berkenalan dengan seorang pedagang jamu keliling di sekitar Kampung Rambutan yang bernama Tini. Setelah berkenalan itu, Benget dan Tini berpacaran. Padahal Tini tahu kalau Benget sudah menikah dengan Tuti. Tini sendiri juga sudah punya suami dan anak. Sungguh pasangan yang serasi kelakuannya yang di luar nurul. Mereka sering ketemuan di tempat yang agak jauh dari warung seblak, warung sotonya si Benget. Tapi lama-kelamaan perselingkuhan mereka ditunjukkan secara terang-terangan di depan Tuti. Tini berani mulai berjualan jamu di warung soto Benget supaya mereka bisa lebih dekat. Bahkan Tini juga mau diajak untuk tinggal bersama dengan Benget dan Tuti, dengan alasan kalau Benget butuh asisten rumah tangga untuk membantu mereka. Yang pada akhirnya membuat Tuti menyadari jika Benget sudah berselingkuh dengan Tini. Dari situlah mereka sering bertengkar karena adanya Tini. Bahkan mereka juga bertengkar di depan Tini langsung. Namun Tini yang seolah-olah tutup mata tetap membiarkan pertengkaran antara Benget dan Tuti. Dia tetap berpacaran dengan Benget. Pertengkaran itu juga rupanya berujung KDRT yang dilakukan oleh Benget kepada Tuti. Setiap kali mereka bertengkar hebat, Tuti selalu babak belur karena mendapatkan pukulan-pukulan dari suaminya. Hingga puncaknya, semua perlakuan Benget ke Tuti itu berujung maut. Di hari pertama bulan Maret 2013, Benget dan Tuti masih berjualan soto seperti biasa, yang ditemani oleh Tini yang juga berjualan jamu di warung itu.
Setelah Benget dan Tini selesai berjualan dan menutup warung mereka di malam hari, Benget langsung mengajak Tini untuk bersama-sama memberi pelajaran pada Tuti. Karena Benget sudah sangat kesal dengan Tuti yang dianggapnya sebagai penghalang hubungannya dengan Tini. Lantas setelah merencanakan semuanya dengan matang, Benget mengajak Tuti untuk minum tuak sampai mabuk, lalu mengajaknya untuk berhubungan suami istri. Setelah selesai berhubungan, Tuti yang masih mabuk dan kelelahan langsung dihantamnya beberapa kali dengan balok kayu oleh Benget, sampai kepalanya luka berat. Tuti langsung tidak bisa bangkit, tidak bisa bangun. Penyiksaan tidak sampai di situ. Tuti juga diseret ke kamar mandi dan disiram air, lalu dihantamnya lagi kepalanya pakai balok tadi. Benget memanggil Tini untuk bersama-sama mengangkat Tuti yang tak berdaya tanpa busana ke atas tempat tidur. Lalu mengikat kedua tangan dan kedua kakinya ke ujung-ujung tempat tidur. Jangan dikira penyiksaan cuma sampai di situ, sobat. Benget memasukkan kepalan tangannya ke lubang. Saya nggak bisa ngomongnya. Sampai beberapa kali, dan lebih parahnya lagi, Benget juga memasukkan botol ukuran 600 ml air mendidih yang sudah disiapkan oleh Tini ke lubang jalan lahir Tuti, sampai dia mengalami perahan hebat. Tuti menjerit kesakitan, bukannya berhenti, malah Benget dan Tini tertawa-tawa dan melakukan hal itu berulang kali sampai mereka bosan. Menjelang subuh, Tuti yang kesakitan tapi tak berdaya langsung dikunci di dalam kamar. Benget dan Tini berjualan soto dan jamu seperti biasa. Sementara Tuti tetap dibiarkan dalam kamar walaupun sesekali masih dikasih makan juga oleh Tini. Pada saat kejadian penyiksaan itu, para tetangga bilang kalau mereka tidak mendengar keributan saat malam kejadian karena Benget sering menyalakan musik dengan suara keras, dan para tetangga juga tidak ada yang berani menegur sebab mereka tidak mau mencari masalah dengan Benget yang wataknya itu sudah dikenal keras dan temperamental. Setelah 3 hari Tuti mengalami penyiksaan, akhirnya dia menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 4 Maret 2013 di atas tempat tidurnya dengan posisi yang sama waktu dia disiksa oleh Benget dan Tini. Benget dan Tini yang panik sempat bingung di mana mereka harus membuang jenazah Tuti. Akhirnya terbersitlah di pikiran dua animals ini kalau jalan satu-satunya yaitu memutilato tubuh korban dan membuangnya di tempat terpisah-pisah. Malam itu juga Benget memutil tubuh Tuti menjadi bagian-bagian yang sebagian dibuang ke sungai, mengalirkan darah selokan dekat warung, menyimpan potongan daging dan hati di kulkas. Sisanya ditempatkan dalam 5 kantong plastik kresek. Lalu Benget menyewa mobil angkot merah milik seorang juragan angkot dengan biaya Rp250.000 untuk membuang 5 kantong kresek itu. Memasuki tanggal 5 Maret 2013 dini hari, Benget dan Tini membawa 5 kantong itu dengan angkot merah memasuki jalan tol Cawang menuju ke Cikampek. Setiap 1 kilometer, Tini diminta turun dari angkot untuk membuang 1 kantong, hingga akhirnya sampai ke kantong yang terakhir, kantong kelima, berisi jasad Tuti. Karena waktu itu sudah jam 7.30 pagi dan jalan tol sudah mulai ramai oleh warga yang beraktivitas, Tini buru-buru turun dari angkot dan membuang kantong terakhirnya. Lalu mereka kembali lagi pulang ke rumah. Sesampai di rumah, mereka langsung mengolah daging dan organ jantung yang disimpan untuk dimasak sebagai campuran soto, serta mengolah organ hati untuk dimasak sebagai sambal hati. Makanan itu diberikan kepada orang-orang di sekitar terminal Kampung Rambutan secara gratis. Karena soto itu gratis, warga sekitar antusias memakan soto daging yang disajikan oleh Benget dan Tini. Mereka tidak tahu kalau daging yang dipakai bukan daging ayam, melainkan daging istri si pemilik warung soto. Bahkan Benget juga ikut-ikutan memakan soto buatannya. Sementara Tini hanya melihatnya dengan menahan rasa mual. Setelah semua sotonya habis, Benget dan Tini mulai membersihkan jejak kejahatan mereka. Sebenarnya, tetangga sudah mulai ada yang curiga dengan bau amis di selokan yang berasal dari rumah Benget.
Karmanto, salah seorang tetangga, sempat menanyakan keanehan bau amis. Benget mengatakan kalau bau amis itu berasal dari ayam yang dicuci. Namun Karmanto tidak berani bertanya dan menegur lebih jauh. Bahkan Benget juga sempat mencoba membakar kasur bekas Tuti yang sudah berlumuran cairan merah. Tapi karena pembakaran itu mengeluarkan asap tebal, mereka langsung menyiramkan air supaya tidak menarik perhatian warga. Setelah Benget dan Tuti membersihkan jejak kejahatan mereka yang dipikirnya tidak akan pernah terbongkar, nyatanya kasus itu terbongkar pada hari yang sama saat mereka membuang kantong-kantong itu. Saat jam 7.30 pagi, saat mereka membuang kantong yang kelima, ada seorang pengguna jalan tol yang sedang berhenti di bahu jalan tol untuk beristirahat. Mereka melihat gerak-gerik aneh Tini saat turun dari angkot merah, membawa kantong kresek yang isinya terlihat berat dan membuangnya ke pinggir jalan tol. Pengguna tol lain yang curiga langsung mendatangi lokasi pembuangan itu dan memeriksa kresek yang dibuang. Sewaktu dibuka, dia kaget bukan main melihat ada sosok jasad wanita yang terpotong-potong, mengeluarkan bau tidak sedap. Dia langsung melaporkan penemuan itu ke petugas di sana. Petugas meneruskan laporan itu ke pihak kepolisian. Saat itu juga polisi meminta keterangan saksi yang melihat itu, dan dia bilang kalau wanita yang membuang kantong kresek itu menaiki angkot warna merah. Sebenarnya sangat mudah bagi siapa saja untuk mengidentifikasi angkot berwarna merah ini, karena jarang ada angkot masuk ke dalam tol, apalagi masuk sampai ke Cikampek. Polisi langsung memeriksa semua rekaman CCTV di jalan tol dan mengidentifikasi plat kendaraan angkot itu. Ditemukanlah kalau angkot itu punya seorang juragan angkot, dan yang menyewa angkotnya adalah Benget Situmorang yang waktu itu beralasan kepada si juragan angkot kalau dia mau menyewa angkot untuk membeli bahan makanan untuk dagangan sotonya. Dari hasil penyelidikan ini terungkaplah kalau Benget dan pacarnya sudah melakukan pembunuhan pada istri sahnya Benget. Bahkan terungkap juga kalau daging dan organnya dimasak sebagai campuran soto, yang seketika membuat warga yang pernah makan soto miliknya langsung gempar, menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat, dari rasa jijik, takut, hingga simpati kepada korban dan keluarganya. Karena trauma dan merasa ngeri, warga lain yang tinggal di sekitar Kampung Rambutan tidak mau lagi memakan soto untuk beberapa lama, yang berdampak pada menurunnya penghasilan warung soto sejenis di sekitar Kampung Rambutan. Sewaktu diinterogasi, polisi yang mendengar pengakuan Benget dan Tini sampai tidak bisa percaya kalau hal sadis seperti itu bisa dilakukan oleh manusia. Ini yang ngomong polisi, yang sudah sering menangani kasus-kasus mengerikan. Apalagi kita, cuma kita orang awam. Karena hal ini sampai-sampai Benget dan Tini dites kejiwaannya. Hasilnya mereka berdua tidak mengalami gangguan jiwa apapun, dan mereka sudah melakukan hal-hal tadi secara sadar. Polisi menetapkan Benget Situmorang dan Tini sebagai tersangka dalam kasus ini. Dalam persidangan yang digelar, Benget Situmorang dijatuhi hukuman mati dan Tini dijatuhkan hukuman penjara 14 tahun. Tapi sayangnya, sebelum Benget menjalani hukumannya, dia ditemukan meninggal dunia di dalam penjara karena sakit. Aduh, sayangnya ya. Sehingga vonis yang dijatuhkan padanya otomatis gugur. Kasus ini lebih mengingatkan kita semua, terutama peyem-peyem. Perempuan-perempuan di luar sana, jangan mau percaya sama omongan manis buaya, apalagi mau sama orang yang sudah kelihatan tindak tanduk kelainan tingkah lakunya. Sejak awal lebih berhati-hati lagi mencari pasangan hidup sebelum menyesal. Terima kasih sudah menyimak video ini tentang soto daging orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice meal and bye-bye.